Pertanyaan berikutnya dari saudara Akhirudin. Ini kelas B, saya ingat Akhir ini. Izin bertanya Pak. Oke, saya izinkan Akhir. Di dalam penelitian kualitatif terdapat 5 strategi. Nah, dalam satu penelitian, apakah 5 strategi ini digunakan atau tidak Pak? Kemudian strategi yang mana yang cocok dengan penelitian sesuai jurusan BPI? Oke, jadi memang ada 5 strategi penelitian dalam penelitian kualitatif. Oke, saya lihat dulu. Nah, ada etnografi, ada grounded theory, ada studi kasus, ada fenomenologi, ada naratif. Ada 5 strategi. Apakah dalam satu penelitian ini digunakan semua? Ya enggak, kita pilih salah satu. Kalau kita pilih semuanya ya mau setebal apa nanti penelitian yang kita buat akhirnya, mungkin setebal ini nanti. Jadi pilih salah satu. Untuk jurusan BPI sendiri, yang mana yang lebih tepat strateginya, apakah naratif, fenomenologi? Ya tergantung dari masalah penelitian yang kita temukan, mau diarahkan kemana. Itu harus dilihat lagi dari masalah penelitiannya. Jadi nggak bisa saya bilang anak BPI harus penelitian kualitatif dengan strategi penelitian fenomenologi atau studi kasus atau etnografi, nggak bisa seperti itu. Kita harus lihat terlebih dahulu permasalahannya seperti apa, masalah penelitiannya seperti apa, baru bisa kita tentukan. Mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Pertanyaan berikutnya dari Kosma kita, Kosma kelas B, Muhammad Sohbihi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika saya mengambil masalah penelitian itu dengan metode kuantitatif, tapi masalah yang harus dipecahkan itu berubah Pak, tidak sesuai dengan judul, ibaratkan keluar jalur sedikit dari pembahasan. Langkah seperti apa yang harus diteruskan? Atau langkah apa yang harus dilakukan, diteruskan atau mengulang kembali Pak? Terima kasih. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, kemudian metode yang kita pilih kuantitatif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, masalah dalam penelitian kuantitatif ini harus jelas beda dengan kualitatif. Kalau kuantitatif itu dari awal kita mau melihat pengaruh variabel A dengan variabel B, ya itu di tengah jalan nggak bisa berubah. Nggak bisa lagi kita otak-atik, masalah penelitiannya harus sudah jelas. Beda cerita kalau dengan penelitian metode kualitatif. Kemudian masalah yang harus dipecahkan itu berubah Pak, tidak sesuai dengan judul, ibaratkan keluar jalur sedikit dari pembahasan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, selain metode penelitian kuantitatif, ada juga metode penelitian kualitatif dan mixed method. Kalau seandainya kamu meneliti kemudian menggunakan pendekatan metode kuantitatif, kemudian masalahnya berubah, tidak sesuai, mau dikualitatifkan, ya silakan. Berarti kamu menggunakan metode penelitian campuran dengan pendekatan metode campuran transformatif. Mungkin seperti itu. Tapi kalau memang mau berubah, benar-benar berubah, tidak ingin kuantitatif, awalnya kuantitatif kemudian ingin kualitatif dan kuantitatifnya ditinggalkan, ya otomatis harus mengulang dari awal, kayak bisa dipakai lagi. Tapi kalau kita sudah menentukan atau menggunakan metode penelitian kuantitatif, harusnya masalahnya jelas dan insya Allah tidak berubah lagi, kecuali kita tidak bisa memberikan argumen yang pas ketika seminar proposal, kemudian data kita kurang lengkap segala macam, yaitu salah di mahasiswanya sendiri. Artinya penelitiannya tidak berangkat dari sebuah permasalahan yang benar-benar kokoh untuk diangkat menjadi sebuah tema penelitian. Mungkin seperti itu jawabannya Kosma. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari saudara kita Muhammad Fitsal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, saya izinkan Fitsal. Apa yang harus kita kuasai ketika ingin menggunakan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran? Wah, ini pertanyaannya lumayan berat ini. Apa yang harus kita kuasai? Jawabannya simpel, Fitsal. Kalau kita mau menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, ataupun metode campuran, yang harus
harus kita kuasai adalah kuasailah metode penelitian. Kamu harus baca mulai dari buku Sugiono sampai buku Kraswell dan buku yang lainnya. Baca semuanya. Kalau sudah hatam, insya Allah mau metode apapun yang kamu gunakan, baik itu kuantitatif, kualitatif, mixed method, insya Allah kamu akan gampang melaksanakannya dan kamu sudah bisa lancar melaksanakan penelitian dengan metode apapun. Jadi kuasailah metode penelitian. Mungkin begitu jawaban saya, Pitsal. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Zaharah Ipatul. Fenomenologi merupakan strategi penelitian yang mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena. Nah, maksud dari fenomena di sini, apakah fenomena alam atau sejenisnya, Pak? Dan apakah penelitian ini bisa dijadikan sebuah perencanaan untuk mahasiswa yang ingin mengajukan proposal? Atau hanya boleh tentang kehidupan sosial, Pak? Mohon penjelasannya. Oke, pertanyaan yang baik sekali dari Zahara. Jadi untuk fenomenologi ini, jadi fenomena yang dimaksud di sini adalah fenomena yang dialami oleh sebuah kelompok individu. Nah, jadi tentunya banyak sekali atau beragam fenomena yang terjadi di sekitar kita. Bukan fenomena alam, seperti bisa jadi sih dampaknya ya, tapi bukan apa sih penyebab fenomenanya ini, tapi yang dirasakan orang yang mengalami fenomena tersebut. Itu maksud dari fenomenologi. Mungkin simpelnya bisa saya ambil contoh seperti ini. Mungkin pernah dengar istilah penyakit HIV/AIDS. Nah, penyakit ini kan banyak diderita oleh orang, oleh masyarakat. Nah, jadi penelitian kita ini kita fokuskan pada fenomena berupa perlakuan diskriminatif yang terjadi pada pasien atau penderita HIV/AIDS. Nah, pengalaman-pengalaman hidup mereka selama mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif itu bisa kita teliti, dan ini merupakan salah satu bentuk penelitian yang mengaplikasikan metode fenomenologi. Nah, jadi untuk kawan-kawan di Prodi BPI bisa sekali kalau mau mengangkat metode penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Itu banyak sekali. Mungkin dari fenomena pengguna TikTok segala macam itu bisa kita teliti. Apa yang lagi booming dan jadi fenomena yang berbeda, silakan dianalisis, cari permasalahannya, kemudian kalau mau diarahkan ke arah fenomenologi ya silahkan. Mungkin itu jawaban saya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Cici. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cici mau bertanya, dalam memilih rancangan penelitian biasanya orang-orang lebih banyak atau lebih dominan ya memilih rancangan kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, sedangkan rancangan penelitian campuran itu sangat jarang sekali untuk digunakan. Lalu bagaimana ketika kita ingin menggunakan rancangan penelitian campuran ini? Apakah memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dibandingkan kualitatif ataupun kuantitatif? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Memang pada umumnya orang-orang lebih dominan memilih penelitiannya kuantitatif atau kualitatif. Oke lah, saya di sini fokus ke apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau kita memilih penelitian campuran. Ya, jelas sekali kalau kelebihannya data yang didapat itu lebih sempurna, dimana kita bisa melihat kedalaman makna, kemudian kita juga bisa menggeneralisasi apabila kita menggunakan metode penelitian campuran atau mixed method. Banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan juga apabila kita menggunakan metode penelitian mixed method ini. Akan tetapi, apa sih kekurangan dari metode campuran ini? Ya jelas beban yang kita dapatkan juga lebih besar daripada ketika kita memilih menggunakan satu metode penelitian. Kalau kita menggunakan satu, misal kita kuantitatif saja atau kualitatif saja, mungkin durasi penelitian kita nggak terlalu lama, kemudian beban yang kita buat juga tidak terlalu besar. Namun apabila kita menggunakan metode penelitian campuran, tentunya beban kita juga
sedikit lebih banyak daripada yang memilih metode kuantitatif saja atau kualitatif saja. Dan waktu penelitian pun bisa jadi apabila kita menggunakan metode mixed method atau metode campuran, bisa jadi waktu yang kita lakukan untuk melaksanakan penelitian juga lebih lama. Mungkin itu kelebihan dan kekurangannya. Kenapa tidak banyak yang memilih ya? Mungkin karena ribetnya tadi apabila menggunakan metode penelitian campuran. Tapi kalau nanti kedepannya Cici mau mencoba ya silahkan, asalkan sanggup dan dirasa mampu. Tapi bagi saya jangan memaksakan diri. Kalau memang tidak sanggup ya pilih salah satu, mau kuantitatif atau kualitatif saja. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Sukmawati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya tentang 3 strategi penelitian yang Bapak berikan, kualitatif, kuantitatif, dan strategi campuran. Di sini saya belum paham yang dimaksud dengan 3 strategi ini, Pak. Mohon dijelaskan secara terperinci, Pak. Wah, ini berarti meminta saya buat video penjelasan lagi nih, seperti yang kemarin-kemarin video ngajar di depan kamera. Di sini saya betul-betul belum memahami bagaimana cara melakukan penelitian yang baik dan benar, Pak. Sekian dari saya, Pak. Wassalam. Jadi, kalau secara sederhana, kalau penelitian kualitatif ya supaya artinya kalau kita berada di depan lautan, ibaratkan kalau jarang ketemu lautan, depan danau lah mungkin. Ketika kita berada di depan sebuah danau dan kita anggap saja danau ini objek yang akan kita teliti. Kalau kita mau melihat luasnya danau, kita gunakan penelitian kuantitatif. Kalau kita mau mengukur dalamnya danau, kita gunakan penelitian kualitatif. Kalau kita mau melihat luasnya danau dan dalamnya danau, kita gunakan metode campuran. Sederhananya seperti itu. Artinya, untuk melihat metode penelitian kualitatif, kuantitatif, atau strategi campuran itu tergantung kitanya. Sebenarnya nggak sulit kok memahaminya, asal rajin baca, dilihat lagi benar-benar apa sih kualitatif, apa sih kuantitatif, apa sih metode campuran. Rasa-rasanya sudah saya jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, insya Allah bisa dipahami. Kemudian bagaimana cara melakukan penelitian yang baik dan benar, ya ikuti metode-metodenya, karena metode penelitian ini adalah cara ilmiah. Dan saya seringkali mengulang-ulang, yang dikatakan ilmiah ini adalah rasional, empiris, dan sistematis. Ingat itu. Kalau sudah memahami itu, insya Allah kamu akan bisa melakukan penelitian dengan baik dan benar, dan bisa jadi penelitian kamu bisa sempurna. Itu harapan saya. Nanti kalau ada yang belum dipahami, bisa konsultasi. Semoga metode perkuliahan online ini cepat selesai, bisa tatap muka, agar lebih gampang juga dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Sukma. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini dari Erina Fitria Fazrin Saiful Rizal. Ini kok namanya jadi panjang kali, mungkin dari Erina ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Oke, saya izinkan Erina. Pada rancangan penelitian kuantitatif Pak, tema apakah yang sesuai dengan rancangan penelitian kuantitatif dan strategi penelitian survei? Terima kasih Pak, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Ya, saya maafkan kalau ada salah. Begitu juga saya, mohon dimaafkan kalau ada yang salah juga dari saya. Bingung juga sih mau menjawabnya, tapi tadi sudah saya jawab kok mengenai tema apa yang sesuai dengan rancangan penelitian kuantitatif dan strategi penelitian survei. Itu tergantung kitanya melihat sebuah permasalahan. Kalau masalahnya sudah jelas, itu bisa kita gunakan metode penelitian kuantitatif. Kalau metode kualitatif itu digunakan apabila masalahnya masih sama-sama atau bisa jadi gelap. Itu dalam teori dikatakan seperti itu. Intinya ya, kalau mau memilih sebuah rancangan penelitian apakah mau dikuantitatifkan atau dikualitatifkan, kita pahami dulu apa sih kuantitatif itu, apa sih kualitatif. Nah, kemudian ketika kita menemukan sebuah
permasalahan, kita tidak kebingungan lagi. Nah, ini mau diarahkan ke kuantitatif. Oh, ini mau diarahkan ke kualitatif. Jangan sampai permasalahan yang harusnya diselesaikan dengan cara kualitatif malah kita kuantitatifkan. Itu juga sebaliknya. Intinya pahami dulu apa sih kuantitatif, apa sih kualitatif, dan apa sih metode campuran. Saya rasa Erina bisa memahami. Mungkin begitu saja jawaban dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan.